Hari itu Madinah tidak seperti biasanya. Langit terasa sama, matahari tetap terbit, angin tetap berhembus, namun sesuatu yang tak terlihat telah pergi. Rasulullah wafat. Dan bagi sebagian sahabat, kehilangan itu bukan hanya kehilangan seorang pemimpin. Dia adalah kehilangan tempat pulang. Kita sering mendengar kisah para sahabat yang tegar, yang bangkit memimpin, yang melanjutkan dakwah dengan kekuatan besar. Namun tidak semua jiwa diciptakan untuk menanggung duka dengan cara yang sama. Ada yang kuat di luar, ada pula yang retak di dalam. Dan Nuaiman yang dahulu membuat Rasulullah tersenyum kini hidup di kota yang sama tanpa senyum itu. Bayangkan seseorang yang selalu diterima apa adanya, yang ketika salah dibimbing, ketika berlebihan diluruskan dengan lembut, ketika jatuh dibela dari keputusasaan. Lalu tiba-tiba sosok yang memahaminya tanpa syarat itu tiada. Tidak ada lagi tawa yang disambut senyum kenabian. Tidak ada lagi tatapan penuh pengertian. Tidak ada lagi suara lembut yang memisahkan antara dosa dan hati. Madinah tetap ramai, namun bagi Nuaiman ada ruang yang kosong. Kita tidak menemukan banyak riwayat tentang kelakar-kelakarnya setelah itu. Seolah-olah tawanya ikut terkubur bersama rindu. Bukan karena ia berhenti menjadi dirinya, tetapi karena sebagian dari jiwanya telah pergi bersama Rasulullah. Ada kehilangan yang tidak ditangisi keras-keras. Ia hanya membuat seseorang lebih diam, lebih pelan, lebih sering memandang langit tanpa kata. Barangkali Nuaiman masih tersenyum. Namun senyum itu tidak lagi sama. Karena sebelumnya ia tahu ada seseorang yang benar-benar memahaminya. Kini ia harus belajar berdiri tanpa pelukan kenabian itu. Dan mungkin disitulah kedewasaan jiwanya tumbuh. Cinta yang dulu ia rasakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang. Ia hanya berubah arah. Jika dahulu ia membuat Nabi tersenyum, kini ia harus menjaga dirinya agar tetap membuat Allah ridha. Jika dahulu ia bersandar pada bimbingan langsung, kini ia bersandar pada ingatan. Dan rindu kadang menjadi guru yang paling sunyi. Kita jarang memikirkan sisi ini, bahwa ada sahabat yang kuat di masa Nabi karena kedekatan personal dengan beliau. Dan ketika beliau wafat, mereka harus belajar menjadi kuat tanpa kehadiran fisik yang mereka cintai. Nuaiman mungkin tidak dikenal sebagai tokoh besar setelah itu. Namanya tidak sering disebut dalam pidato-pidato sejarah. Namun bukan berarti ia tidak berjuang. Ada perjuangan yang tidak tercatat tinta, karena ia terjadi di dalam dada. Perjuangan untuk tetap setia, meski kehilangan sandaran paling lembut dalam hidupnya. Barangkali inilah pelajaran terdalam dari fase ini. Terkadang Allah mengambil seseorang yang kita cintai, bukan untuk melemahkan kita, tetapi agar kita belajar mencintainya secara langsung. Nuaiman pernah dicintai dan dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini ia harus berjalan menuju Allah dengan bekal kenangan itu. Dan mungkin di setiap sujudnya setelah itu ada rindu yang tidak pernah padam. Nuaiman mengajarkan kita satu hal yang sangat sunyi. Tawa bisa lahir karena cinta.